ingkang dados tekajengipun Bapak Haji Mansur Hidayat dan Mas Bobi Dewantara untuk maju dalam pemilihan Bupati Kabupaten Pemalang tahun 2024 untuk memimpin Kabupaten Pemalang 2025 sampai 2030 diridhoipun Allah Ta'ala lan dados Bupati Pemalang. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah. Bismillah, Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Mansur Hidayat SDM Link beserta rombongan. Yang saya hormati dari Panwas Kecamatan dan Desa Petanjungan, yang saya hormati dari Bapak Kepolisian Republik Indonesia Polsek Petarukan, yang saya hormati dari insan pers, dan yang saya hormati rekan-rekan semua, relawan Semar, relawan sedulur Muhammad Arifin Desa Petanjungan. Mari bersama-sama mengaturkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin bisa berkumpul di rumah kami dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ini tentunya semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin wa amin. Salat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, sehingga kita insya Allah di yaumil akhir kita mendapat syafaat daripada beliau. Amin Allahumma amin. Terima kasih kehadiran Bapak Mansur Hidayat di rumah kami bersama tim dan juga rekan-rekan relawan Desa Petanjungan, yang mana pada malam hari ini kami simpatisan, kami relawan, kami kader partai pendukung atau koalisi daripada pendukung calon bupati kita nomor 2 Bapak Haji Mansur Hidayat dan Mas Bobi Dewantara. Alhamdulillah malam hari ini kita sengaja kita kumpulkan sebagai nantinya relawan penggerak menggerakkan diri kita masing-masing, keluarga kita dan lingkungan kita untuk bisa nanti tanggal 27 November memilih Bapak Mansur Hidayat Mas Bobi nomor urut 2. Jadi nanti malam hari ini spesial khusus Petanjungan, tim relawan untuk pergerakan nomor 2 ini akan langsung dikukuhkan oleh beliau. Ya. Tidak semua desa bisa langsung dikukuhkan beliau karena waktu kampanye yang hampir 2 bulan, sementara ada 223 ya desa dan kelurahan, sehingga hampir tidak mungkin kalau semuanya langsung beliau yang mengukuhkan. Tapi alhamdulillah untuk Desa Petanjungan saya memohon kepada beliau untuk bisa mengukuhkan. Makanya yang hadir di sini adalah relawan penggerak saja. Ya, jadi ini kita di sini adalah gabungan daripada kader-kader partai dan juga dari relawan Semar. Dan alhamdulillah sebenarnya relawan Semar sendiri sudah bergerak di beberapa desa maupun kecamatan. Cuman untuk Desa Petanjungan, karena saya berada di Petanjungan, domisili Petanjungan, nanti nyoblosnya di Petanjungan, ya kita spesialkan lah untuk Petanjungan agar beliau hadir. Intinya pengukuhan malam hari ini adalah bapak-bapak nanti untuk bisa
door to door. Kan seperti itu. Awalnya ya pertama sekasur dulu kan seperti itu, artinya misalnya pastur, Mas Dure harus milih kita, istrinya juga harus milih kita. Karena ada suaminya milih A, istrinya milih B. Tapi yang hadir di sini saya harapkan sekasur harus milih sama, nomor 2. Sedapur, kadang-kala satu rumah itu belum tentu kalau dulu ya. Nah ini kan bahasa hanya Jawa, kalau dulu dapur itu kadang-kadang satu rumah keluarganya besar. Kan seperti itu kan, bisa untuk 2 atau 3 kakak ya. Ya sama, satu dapurnya kita harus satu suara untuk mendukung nomor 2. Sesumur juga sama. Habis itu tetangga kita kanan kiri, depan belakang, untuk bisa mensolidkan daripada kemenangan Bapak Haji Mansur Hidayat. Kita nggak usah muluk-muluk Petanjungan dapat berapa, intinya Petanjungan harus menang. Petanjungan menang, Petarukan menang. Petarukan menang, Pemalang menang. Nah, setelah itu beliau pasti dilantik. Karena apa? Kami sendiri dari relawan Semar kenapa mendukung beliau? 3,5 tahun, hampir 3,5 tahun beliau sudah mulai menjabat mulai dari wakil bupati sampai menjadi bupati. Artinya apa? Punya pengalaman. Lah pengalaman ini yang susah dicari. Kan seperti itu. Wong pengalaman sama yang tidak pengalaman pasti beda. Bahasanya kayak wong jasin orang kelotok. Apal kan seperti itu daripada yang belum. Selain daripada beliau pengalaman, kita bisa melihat daripada hasil-hasil yang beliau lakukan untuk Kabupaten Pemalang. Jalan-jalan hampir saya katakan belum 100% tapi lebih baiklah daripada yang kemarin-kemarin. Walaupun yang ke Petanjungan Pak Bupati Pak Haji Mansur, yang Petanjungan nanti tolong kalau sudah dilantik dari perbatasan Niser ke sini mohon untuk dilanjutkan Pak Bupati. Nah langsung ya, ini dengar ya, langsung. Jadi lanjutkan bupatinya, lanjutkan jalannya. Insya Allah beliau tadi ketika piyambak langsung insya Allah jalan halus. Kenapa kita pikir jalan? Infrastruktur bagus. Infrastruktur bagus, jalan halus, insya Allah ekonomi juga akan menjadi lebih baik, lebih lancar. Selanjutnya kenapa Semar mendukung beliau? Beliau tadi masalah infrastruktur sangat-sangat intens ya. Mulai ditetapkan, mulai jadi PLT sampai menjadi bupati, sedikit demi sedikit jalan-jalan ke kampung, jalan-jalan itu bertahap di aspal diperbaiki. Yang selanjutnya adalah beliau intens juga dalam pengembangan ekonomi. Saya lihat ini alhamdulillah ada beberapa pabrik besar yang mulai masuk di Kabupaten Pemalang. Tentunya Pak, kalau ada pabrik otomatis ada penyerapan tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya kita mudah-mudahan dari Pemalang semua, insya Allah pertumbuhan akan menjadi naik pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan akan berkurang, pendidikan akan menjadi lebih baik karena kita punya biaya, kesehatan juga tentu lebih baik. Ini semua beres, IPM Pemalang otomatis tanpa dipikir macam-macam pasti akan naik secara otomatis. Selanjutnya UMKM juga beliau sangat peduli dengan UMKM karena UMKM ini adalah sumber atau daripada kekuatan ekonomi mikro kita yang hebat. Ini juga daripada program pemerintah pusat. Masalah sampah, alhamdulillah ada beberapa titik pengelolaan sampah yang sudah terpadu, yang beliau rencanakan nanti ke depan akan lebih banyak yang seperti itu, sehingga kita warga untuk masalah sampah akan bisa lebih baik lah. Tidak seperti kemarin-kemarin sampai di Petanjungan sendiri nggak diangkut-angkut kan seperti itu. Nah, nanti ke depan mungkin
akan ada beberapa titik, bisa satu kecamatan, bisa beberapa desa dikumpulkan jadi satu untuk menjadi terpadu. Inilah beberapa alasan kami daripada relawan Semar mendukung beliau. Kenapa? Karena tidak salah kalau kita mendukung orang yang baik. Bukan berarti calon yang tidak baik, artinya semua calon baik, tapi beliau adalah yang lebih baik. Artinya baik, tapi ada yang plus kan seperti itu. Nah, insya Allah ini kita, kami selaku pembina Semar ini sudah beberapa kali diskusi dengan beliau bahwa beliau merantau seperti saya. Beliau di Sumatera, saya di Solo, di Bandung, sampai mau pulang ke Pemalang. Untuk apa? Saya diskusi beliau berdua. Pulang ke Pemalang untuk membangun Pemalang. Meninggalkan jabatan beliau di BUMN di Pulau Sumatera. Nah, jadi beliau relakan semua jabatan yang sudah beliau emban di BUMN, balik ke Pemalang dengan niat Ilahi Ta'ala untuk membangun Pemalang, dan alhamdulillah kemarin jadi dengan ridho Allah Ta'ala juga dari wakil menjadi Bupati, dan insya Allah nanti terusan seperti itu. Amin Allahumma amin. Inilah kenapa kita mendukung beliau, bukan seujug-ujug atau apa. Kenapa? Alhamdulillah relawan Semar yang dari dulu-dulu setiap melakukan atau mendukung kepada calon, baik itu calon bupati, gubernur, presiden maupun calon anggota dewan, mungkin relawan Semar tidak ada atau tidak meminta, tidak berharap daripada apa-apa. Artinya apa? Apa yang kami berikan, kami tidak mengharapkan apa yang kami dapat. Kami selalu tulus, ikhlas mendukung daripada calon yang kita dukung. Yang penting setelah jadi harus komitmen daripada visi misinya, kan seperti itu. Dan alhamdulillah beliau siap. Intinya pokoknya bangun Pemalang lebih baik. Karena apa? Terus dan terus harus lebih baik. Mungkin bapak-bapak semua tahu juga kan bahwa adalah mulai kebaikan ada, perbaikan ada daripada sebelumnya. Karena biasanya ini kalau zaman dulu saya nyalon bupati, jalan aspal yang pas kurang rong minggu pilkada nembe di aspal. Kalau beliau kan sebelum ini juga sudah mulai memperbaiki infrastruktur. Alhamdulillah kemarin mungkin bapak-bapak juga bisa lihat, bisa baca di media medsos sekarang kan banyak ya, mengangkat pejabat juga tanpa adanya jual beli jabatan. Karena apa, ini kalau jual beli jabatan ini memang ya maaf saja terkadang bisa menjadi bumerang. Kenapa? Orang yang tidak pas dipas-paste kan repot untuk menjabati jabatan tertentu. Dan alhamdulillah beliau setelah menjabat bupati itu semua dihilangkan. Jadi ini nanti yang kita akan merasakan sebagai masyarakat kecil, sebagai masyarakat Kabupaten Pemalang, insya Allah akan merasakan dampak daripada apa yang beliau sudah diperbuat di Pemalang, dan akan dilanjutkan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan. Manusia tidak sempurna, kan gitu. Tetapi untuk akan menjadi lebih baik dan akan mendekati sempurna lah. Kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Tetapi sebagai manusia beliau sudah berikhtiar untuk bisa membangun Pemalang. Itu kiranya dari saya hanya memberikan semangat kepada rekan-rekan semua ya, pada kader partai dan relawan Semar. Mari bersama-sama mulai besok kita bekerja ya. Kita bekerja untuk memenangkan Bapak Mansur Hidayat nomor urut 2.
Nanti posko kita ada di rumah saudara Latif, ya. Nanti itu kita di posko bisa malam minggu atau malam apa bebas ngopi-ngopi kan seperti itu. Ngopi-ngopi, diskusi bagaimana pertandingan ini nomor 2 menang kan seperti itu. Syukur-syukur menangnya mutlak. Kira-kira mutlak nggak bisa nggak ini kira-kira nih? Siap ya? Siap. Kalau nggak salah DPT kita 4.400 sekian, Pak Mansur. 4.400 sekian, cuman biasanya setiap pil-pil ini mau pilkades, pilpres, pileg dan yang lain-lain kurang lebih yang sering hadir 3.000 sampai 3.500. Kalau kiranya saya sebagai pembina Semar minimal yang njaluk 2.000 kira-kira siap ini rekan-rekan semua ini. Tepuk tangan dong. Nah, kita ada 9 TPS. Kadus 13, kadus 23, kadus 3 TPS. 2.000 bagi songo. Kurang lebih 200-an lah, 200 lebih per TPS. Nah, kalau kita pertandingan menang, pertarungan menang, saya yakin Pemalang menang karena pertarungan ini DPT nomor 3 terbesar di Kabupaten Pemalang. Dan kalau tahun kemarin pertarungan juga menang untuk pasangan beliau kan seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa terulang kembali dan lebih nambahkan seperti itu. Amin Allahumma amin. Itu saja dari saya. Semoga pertemuan malam hari ini, pembekalan malam hari ini bisa menjadikan motivasi buat diri saya dan buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean selama beliau Bapak Haji Sampean selama beliau Bapak Haji Mansur Hidayat SS menjabat menjadi bupati terutama di akhir tahun ini ya 2023 banyak sekali capaiannya, antara lain adalah penurunan angka stunting. Panjenengan pirsa ketika di TV beliau mendapat penghargaan karena stunting di Pemalang yang tahun-tahun dulu selalu nomor 2 dari bawah, tahun ini di tahun 24 di bulan Juli itu stunting 19,7 menjadi 15, bahkan bulan ini 14 ya Pak Haji. Alhamdulillah dan penghargaan itu diberikan. Stunting perlu kami ketahui adalah proses gagal tumbuh dan kembang karena kekurangan gizi kronis di masa 1000 HPK, hari pertama kelahiran. Kenapa stunting itu perlu Bapak Ibu? Stunting sebagaimana program pemerintah untuk di tahun 2024 Indonesia Emas itu tidak akan terjadi dan tidak akan terwujud ketika stunting tidak diturunkan dari sekarang. Karena 20 tahun, 25 tahun ke depan, masa anak-anak yang sekarang menjadi balita itu akan menjadi masa-masa produktif. Sehingga mereka tidak bisa untuk mencari pekerjaan ataupun melamar dan bekerja, sementara dirinya ketika stunting, tentunya kalau stunting dari kecil saja sudah nampak banyak penyakit-penyakit yang tidak menular atau PTM, penyakit tidak menular seperti tensi tinggi, ada kadar gula tinggi, sehingga Bapak Ibu bagaimana bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaing, padahal di 2044-2045 itu penduduk kita Indonesia mayoritas adalah penduduk produktif. Ketika stunting tidak ditangani dari sekarang, di tahun 2 keemasan yang diprogramkan di 45 tidak akan terwujud. Dan kita berterima kasih dari kerja dari bawah, dari balita, dari posyandu sampai ke yang tentunya disponsori dan didukung oleh pemerintah daerah sehingga Pemalang menduduki peringkat kedua se-Jawa Tengah. Biasanya kedua dari bawah, kalau enggak Jepara, Kudus, Brebes, dan kita alhamdulillah di itu. Selain itu Bapak Ibu yang kami hormati,
kita tahu ada program UHJ. Itu di tanggal 19 Desember 2023 sudah diberlakukan UHJ yang tadinya adalah jam kesda. Seperti kita tahu, ketika jam kesda itu untuk mendapatkan jam kesda itu prosesnya sangat rumit. Kita harus ke desa membuat SKTM dari desa. Kemudian kita ke fase 1, itu pun belum tentu dikasih. Belum kita ke kabupaten yang waktunya sampai 4 bahkan bisa seminggu. Sementara pasien sudah pulang dari rumah sakit. Itu yang finishnya nanti di Dinas Kesehatan. Dan semenjak adanya program UHC, masyarakat yang bawah yang tidak mempunyai BPJS, yang tidak mempunyai BPJS Mandiri maupun PBI yang dari pemerintah bisa tercover cukup dengan menyerahkan KTP ataupun KK yang berdomisili di Pemalang. Terima kasih, kami mewakili rakyat karena sudah dipermudah. Banyak sekali di akhir-akhir tahun ini seperti Tirta Mulya itu mendapatkan bintang 4 untuk Pemalang dan beliau mendapatkan penghargaan karena salah satu untuk mengentaskan atau menurunkan stunting juga adalah air minum yang sehat bersih. Dan Pemalang sudah kategori bintang 4 dengan Tirta Mulya. Kemudian di sisi UMKM, Pemalang juga mendapatkan predikat. Dan banyak lagi seperti wisata, pariwisata, dan Pemalang sempat mewakili untuk tingkat nasional. Itu semua kerja dari beliau. Dan kita bangga dari Kalirandu sampai ke Jatirejo ya, itu daerah-daerah pabrik ya, daerah industri. Memang benar tadi yang disampaikan beliau Bapak Haji Arifin, ketika adanya pabrik tentunya menyerap tenaga kerja, dan dengan banyak di sini mungkin pabrik yang di Cikarang bisa pindah ke sini sehingga masyarakat Pemalang terutama yang produktif bisa bekerja mengurangi pengangguran. Banyak sekali yang tidak bisa kami sampaikan. Kemudian ada penghargaan yang lainnya sehingga Bapak Ibu yang hadir di sini saya hanya mengulas lagi. Tidak akan salah kalau kita mendukung untuk nomor 2 pasangan Bapak Haji Mansur Hidayat SOE, STM Link, dan Bapak Bobi. Itu saja yang sedikit, sebenarnya masih banyak sekali tapi karena waktunya, dan mohon dengan iya, gimana sebelumnya kita perlu yel-yel? Iya. Oke, saya tahu bapak-bapak suka lagu dangdut, makanya kali ini yel-yelnya adalah lagu dangdut. Jadi ini saya kasih contoh dulu ya. Gini, ketika gini, dua, semoga 2 kali menjabat, dua, lanjutkan membangun Pemalang. Ketika saya bilang pembangunan, jenengan bilang lanjutkan ya. Kemudian kalau saya bilang nomor 2 pilihanku, ketika saya bilang Mansur Bobi Jayadi, jaya pasti jadi, dan terakhirnya yes. Oke, siap. Kalau saya bilang tadi, ulangi ya, pembangunan lanjutkan, nomor 2 pilihanku Bapak Mansur Bobi Jayadi, jaya pasti jadi bupati ya. Oke. Pembangunan nomor 2 Bapak Mansur Bobi Jayadi, jaya pasti jadi. Yes. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita bersama-sama untuk mendengarkan sambutan dari beliau
Bapak Haji Mansur Hidayat STM. Kepadanya disilakan untuk pengukuhan kepada tim yang sudah dibentuk. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bawaslu ini udah izin ya? Berarti aman kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arifin selaku Sohibul Bait. Terima kasih Pak Arifin atas tempat, ube rampe semuanya yang beliau sediakan. Terima kasih yang sebanyak-banyak. Semoga ini sebagai amal ibadah panjenengan serta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Haji Aryo selaku relawan kabupaten dan hadirin semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kesempatan pertama marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat walafiat untuk bersama-sama hadir pada malam hari ini dalam rangka pengukuhan tim Semar ya tim Semar ya, dari Bapak Haji Arifin dan sekaligus penyampaian mungkin penyemangat untuk kita semuanya agar kita bisa menang di kontestasi Pilkada 2024 ini. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau dapat kita terima baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadirnya panjenengan semuanya pada malam hari ini untuk menyemangati kita semuanya. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan beberapa program yang sudah kita laksanakan. Salah satunya tadi sudah disampaikan juga ada UHC untuk kesehatan masyarakat, ada stunting, ada jalan. Jalan juga sudah kita kerjakan, tapi memang ada beberapa yang belum. Tadi sudah disampaikan Pak Haji Arifin, ini nanti di tahun 2025 kita lanjutkan sampai ke sini, jalannya selesaikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, dulu kita menang di sini, menangnya sedikit. Sekarang kita menangnya harus banyak, amin. Tapi kalau cuma 2.000 itu baru 57% Pak Jarabin. Berarti harus 2.500. Baru 70% itu. Semangat, siap ya? Siap? Nah, insya Allah saya yakin kalau Pak Jarifin beserta dengan panjenengan semuanya kompak bersama, tidak ada yang tidak mungkin, saya yakin. Bapak Ibu yang berbahagia, sampaikan kepada masyarakat, ketuk hatinya dengan senyuman, ya, dengan dengan segala kerendahan hati, sampaikan kepada masyarakat bahwa pembangunan ini harus kita lanjutkan. Mau siapa? Kalau kita bicara nomor 1, itu orang mana ya? Kita tidak tahu ya kan? Nomor 3 juga bukan orang Pemalang. Kita harus pastikan bahwa Bupati sekarang dan ke depan adalah putra asli Pemalang. Ya. Kita bicara sejarah, Bupati yang asli Pemalang yang pertama adalah Kiai Makmur. Kiai Makmur saat itu diangkat langsung oleh masyarakat karena pada saat itu ada gejolak. Pemerintahan satu melawan Belanda, sehingga bupatinya pro dengan Belanda saat itu. Tampillah Kiai Makmur yang diangkat oleh masyarakat langsung saat itu. Setelah Kiai Makmur terbunuh
ditembak sama Belanda. Selanjutnya bupatinya adalah diangkat tidak asli Pemalang, karena diangkat langsung oleh perjalanan oleh presiden. Ada yang sekda, ada yang gandim dan sebagainya. Bupati selanjutnya bupati asli Pemalang adalah Haji Mahrus, ya. Haji Mahrus ahli Pemalang, dan itu juga diangkat langsung oleh masyarakat. Yang pertama adalah melalui DPRD, yang kedua langsung pilihan masyarakat. Yang ketiga Bupati Pak Junedi, itu juga langsung dipilih oleh rakyat, dan itu 2 periode juga. Pak Mahrus juga 2 periode juga. Selanjutnya Bupati Agung MAW, itu tidak asli Pemalang. Ternyata prosesnya terjadi seperti ini. Akhirnya saya yang menjadi bupati, dan saya asli Pemalang. Itu sejarah sehingga ke depan kita harus mendukung bupati yang asli Pemalang. Dan itu ada di nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Bapak Ibu yang berbahagia, kita punya kekuatan besar. Kita didukung oleh partai besar. Ada 9 partai yang mendukung kita. Kalau kita bicara kabupaten itu, kalau kita bicara kabupaten dan pengalaman di pilihan legislatif kemarin, itu jumlahnya 420.000 pemilih. Kalau kita pertahankan itu saja, insya Allah kita menang. Tetapi saya yakin itu bertahan, dan ada banyak relawan yang bersama-sama kita bareng. Insya Allah nanti pas pilihan 27 November kita akan melebihi pemilu legislatif yang kemarin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sehingga target kita 70%. Dan tadi saya bercerita kenapa harus 2.500, karena biar di desa Petanjungan ini 70% itu harus 2.500. Sehingga ayo kita semangat bareng-bareng, karena kita punya kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar itu jangan menjadi kita lokro atau terlena atau sombong, tapi justru itu adalah untuk menyemangati kita lebih semangat lagi agar kita bisa memenangkan, terus bekerja dan bekerja. Dan perlu saya sampaikan juga informasi terakhir, survei dari SMRC gitu ya. Itu survei yang terakhir, tapi ini belum dirilis secara ke media belum, tapi ini saya bocorin. Ini juga untuk menyemangati kita. Bukan kita santai-santai karena wah kita sudah menang, kita santai-santai, tidak. Tapi kita justru ini untuk memacu kita lebih semangat lagi. Survei yang nomor 1 itu 24%. Survei yang nomor 3 itu 6%. Survei yang nomor 2 kita dapat 62%. Alhamdulillah, hasil survei SMRC, dan ini lembaga survei yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kita tidak lengah ini, kita harus tetap semangat untuk lebih bekerja keras lagi, bagaimana lebih banyak lagi, agar mereka tidak diberi kesempatan untuk bisa masuk, apalagi masuk ke desa Petanjungan ini. Pokoknya ditutup semuanya agar kita dapat lebih banyak. Insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Haji Arifin, Petanjungan menang, Petarukan menang, Pemalang menang. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua bahwa kita sudah berpengalaman. Berpengalaman itu tadi disampaikan oleh Pak Haji Arifin, susah. Pengalaman menjadi bupati itu kan susah Bapak Ibu semua.
tidak semua orang bisa berpengalaman menjadi bupati gitu ya. Kalau sudah berpengalaman berarti besoknya gerak cepat, bekerja langsung. Begitu dilantik langsung kerja set itu. Tapi kalau yang belum berpengalaman, Bapak Ibu semuanya, harus konsolidasi dulu, harus belajar dulu, harus memilah-milah dulu mana identifikasi masalah dulu. Kalau kita sudah tahu permasalahan, kita sudah tahu tantangan-tantangan apa yang harus kita lakukan. Kalau yang baru harus belajar lagi, harus konsolidasi lagi, itu butuh waktu 1 tahun. Sehingga praktis, kalau yang baru itu 1 tahun ya belum bisa bekerja gitu. Baru konsolidasi, ketemuannya dan sebagainya. Nanti tahun berikutnya baru merencanakan. Sehingga praktis 2 tahun belum bisa gerak cepat. Tapi kalau kita yang sudah berpengalaman, begitu dilantik lagi langsung gercep untuk pembangunan Kabupaten Pemalang. Dan alhamdulillah di beberapa tempat sudah kita laksanakan. Bukan akan melaksanakan, tapi kita sudah melaksanakan. Lanjutkan. Mas Boy, lanjutkan. Bapak Ibu yang berbahagia, itu kekuatan-kekuatan kita. Dan tadi sekali lagi, yang pertama kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa, kita harus rendah hati untuk bisa bersentuhan dengan masyarakat. Kita datangi masyarakat dengan penuh senyuman, kita tidak boleh sombong. Itu kunci suksesnya. Kita punya kekuatan besar, kita tidak boleh sombong. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, strategi pemenangan adalah salah satunya bagaimana di dalamnya ada strategi pemenangan atau strategi untuk menghancurkan agar tim yang sudah solid ini hancur. Itu apa? Dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin dan percaya panjenengan semuanya adalah orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang punya integritas. Jangan sampai dimasuki oleh orang-orang yang akan merusak tim yang sudah kompak ini. Nah, kita harus melihat, harus mendengar orang-orang, mungkin barangkali ada disusupi masukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah yang solid ini kita harus kuatkan bahwa ini adalah kekuatan yang luar biasa untuk mencari suara khususnya di desa Petanjuan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kekuatan-kekuatan yang tadi saya sampaikan harapannya bisa menjadikan kita lebih semangat lagi, walaupun yang namanya incumbent itu pasti yang namanya manusia, saya tidak sempurna, ada kekurangan di sana sini, ada kekurangan di sana sini yang belum dilaksanakan, tetapi biasanya yang belum itu ditonjol-tonjolkan. Betul nggih? Makanya kita harus tonjolkan juga yang sudah, karena ya sebenarnya yang sudah lebih banyak daripada yang belum. Yang sudah lebih banyak daripada yang belum. Kalau kita tidak mengcounter dengan yang sudah kita laksanakan, seolah-olah kita belum melaksanakan. Padahal yang belum itu hanya ada di beberapa titik. Itu salah satu tadi. Kalau yang namanya incumbent pasti diserang yang belum. Tapi kita counter dengan yang sudah. Bapak Ibu, kalau kita namanya incumbent, pasti insya Allah peluang menangnya lebih besar daripada yang baru datang. Karena kita sudah berbuat, kita sudah melaksanakan, bukan akan melaksanakan, bukan akan melakukan, bukan akan mengerjakan. Tapi kita sudah mengerjakan, kita sudah berbuat, kita sudah melaksanakan. Tadi ada beberapa perusahaan juga yang sudah datang di Kabupaten Pemalang, itu juga salah satu upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pemalang. Kalau angka penganggurannya berkurang, berarti ekonominya akan tumbuh. Nah, gitu.
Dan tadi juga sampaikan kalau jalannya mulus, roda ekonomi juga akan lebih lancar. Kalau ekonominya lancar, berarti pertumbuhannya, masyarakatnya juga semakin sejahtera. Kiranya itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Itulah beberapa yang dapat saya sampaikan untuk menyemangati kita bahwa kita punya peluang menang lebih tinggi. Tetapi kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh sombong, kita harus terus bekerja keras dan bekerja keras. Kita kukuhan, Pak Haji. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsira dumateng panjenenganipun Bapak Haji Mansur